Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Har Cascade Classifier untuk mendeteksi objek dan pengaplikasiannya. Har Cascade Classifier adalah pengaplikasian machine learning untuk mendeteksi objek berdasarkan fitur-fitur seperti deteksi tepi, garis, dan 4 rectangular. Jadi untuk menggunakan Har Cascade Classifier, pertama kita memerlukan 2 jenis sampel data, yaitu data positif dan negatif. Jadi di sini data positif saya berupa mobil. Data positif itu adalah data yang nantinya akan kita cari di dalam gambar yang akan kita jadikan sebagai input. Jadi gambar positif itu nanti gambar di sini saya menggunakan gambar mobil, berarti saya akan membuat classifier untuk mobil. Kemudian gambar negatif ini saya buat kucing atau apapun selain mobil, bisa dimasukkan ke jenis gambar negatif. Jadi positif itu objek yang kita cari dan negatif adalah objek yang kita selain objek yang kita cari. Untuk membuat classifiernya, kita mulai masuk ke machine learningnya. Di sini saya menggunakan tools Cascade Trainer GUI. Di sini saya bisa memilih, tadi ini ya, ada positif dan negatifnya di folder dat ini. Kemudian saya start, ini mulai dilakukan machine learning untuk mengenerate classifier yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah classifier sudah berhasil di training. Itu kemudian classifiernya berarti sudah masuk ke folder classifier. Jadi di dat ini ada folder classifier, kemudian cascade.xml ini yang akan kita gunakan. Nah, di sini contohnya saya sudah ada cars.xml ini yang akan kita gunakan sebagai classifiernya. Di sini saya juga sudah memiliki kode untuk mendeteksi mobil, Untuk fungsinya akan saya jelaskan nanti. Saya akan menjelaskan kode terlebih dahulu. Jadi import cv2 ini adalah import OpenCV. Kemudian kita print versionnya untuk mengetahui, untuk sekedar troubleshooting apabila ada masalah. Kemudian di sini ada cascade src. Ini sebuah variabel yang saya isi dengan cars.xml. Jadi cars.xml ini merupakan classifier untuk mencari gambar-gambar mobil dari inputan yang nanti akan kita berikan ke kode. Jadi cars.xml itu mengarah ke file ini. Ini file classifier yang sudah di-generate melalui proses machine learning tadi, menggunakan gambar positif dan negatif yang sudah kita berikan. Kemudian kita juga memiliki variabel video src. Variabel video src ini saya gunakan sebagai input dari apa yang akan kita gunakan. Jadi ini bisa berupa gambar, bisa berupa video. Dalam hal ini saya akan menggunakan video untuk alasan sebagai penerapannya yang lebih dekat akan kita gunakan nanti. Kemudian cap ini adalah capture. Video capture itu video tadi kita masukkan ke dalam CV2, kita masukkan ke dalam OpenCV, kita baca sebagai objek OpenCV. Kemudian cascade itu classifier kita tadi apa, itu berdasarkan cars.xml tadi. Jadi di sini kita lakukan perulangan setiap frame yang akan digunakan untuk deteksi objek, dalam hal ini mobil. Jadi di sini ada variabel image
itu kita baca video capture tadi. Kemudian apabila image-nya sudah habis, yang berarti frame-nya habis, maka break, yang berarti selesai. Kemudian di sini gray, itu berarti gambar frame yang kita dapatkan kita ubah menjadi gambar citra keabuan. Jadi tidak ada warna biru, hijau, dan merah di dalamnya. Kemudian setelah kita lakukan convert ke hitam ke citra keabuan, selanjutnya kita deteksi mobil yang ada di dalam gambar gray ini tadi, ini gray, menggunakan classifier car cascade yang sudah kita tentukan tadi. Setelah itu akan dilakukan pengotakan atau pengidentifikasian. Akan kita tampilkan mobil itu posisinya di mana. Jadi dari deteksi ini akan menghasilkan array dari objek-objek mobil yang sudah dideteksi. Dalam hal ini ada 4 variabel baru dari array objek mobil itu, yaitu X, Y, W, dan H. Jadi X dan Y itu adalah koordinat titik pojok kiri atas yang tempat objek tersebut terdeteksi. Kemudian W itu adalah width atau lebar dari deteksi objek. Kemudian ada H atau height yang merupakan tinggi dari deteksi objek. Jadi di sini kita buat rectangle, yaitu kita buat kotak kepada gambar image. Gambar image itu gambar tadi ya, sebelum kita convert ke RGB to gray atau frame dari video capture kita. Kemudian yang ini X dan Y ini adalah titik awalnya, titik X dan Y titik pojok kiri atas. Kemudian ada X plus W dan Y plus H, itu adalah titik pojok kanan bawah. Jadi di situ kita tampilkan gambar tersebut ke dalam window bernama video. Dari situ kita bisa melihat deteksi objek apakah berhasil atau tidak, dan di mana saja objek tersebut terdeteksi. Kita coba kita jalankan menggunakan perintah Python /vd.py. Nah, di sini terlihat objek-objek mobil-mobil terdeteksi yang berjalan di sini, berjalan di sudut sisi kanan dan kiri. Itu berarti classifier kita sudah berjalan dan video berhasil mendeteksi mobil yang lewat. Jadi hal ini bisa berfungsi untuk memantau traffic di jalan raya atau di jalan perkampungan, untuk melihat kondisi-kondisi kemacetan atau apakah ada kecelakaan, dan untuk pemantauan lalu lintas lain. Apabila video selesai, window tadi ditutup secara otomatis menggunakan fungsi ini. Kita coba menggunakan video lainnya. Ini kita coba menggunakan video 1. Kemudian kita jalankan lagi perintah yang sama. Nah, di sini lebih cepat ya, mobil-mobilnya ini di jalan tol. Jadi mobil-mobil ini, semua mobil yang lewat itu tercapture ke dalam kotak. Ini bisa digunakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, digunakan untuk memantau arus lalu lintas. Jadi bisa memudahkan tanpa harus melihat secara mata langsung. Bisa juga komputer mengkalkulasi ada berapa mobil dalam video yang tercapture tersebut dan mendefinisikan apakah di jalur tersebut terjadi kemacetan atau lancar atau padat merayap. Jadi fungsi dari machine learning ini sangat beragam. Dalam hal ini saya contohkan untuk pemantauan jalan raya.
dengan memantau mobil-mobil yang lewat dan mendeteksi di mana saja mobil-mobil tersebut berada. Sekian, terima kasih.